Iya, sebetulnya menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan IHSG? Karena kalau kita lihat tampaknya sejak Desember ini tampaknya sulit banget untuk menanjak kembali ke level 7.000 begitu. Apalagi ini sudah 2 pekan terakhir di sisa-sisa tahun 2022 yang mana para analis sebelumnya cukup optimistis IHSG bakal berakhir di level sekitar 7.200, 7.300, bahkan ada sejumlah revisi target sekitar 7.000, tapi memang IHSG bergerak konsolidasi di rentang 6.700, 6.800, bahkan hari ini ditutup di level 6.700. Sebetulnya apa sih sentimen-sentimen yang membayangi laju IHSG? Karena kalau kita lihat sebetulnya cukup banyak sentimen positif pada hari ini, Syaf. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara sentimen positif pun baru datang sebenarnya dari hari ini ya. Dan hari ini kita berada di hari yang dari kemarin kita sebut dengan Super Thursday, di mana beberapa bank sentral di dunia ini akan merilis suku bunganya, termasuk pagi dini hari tadi di mana The Fed ini akhirnya merilis suku bunganya di bulan November 2022 yang sesuai dengan konsensus berada di angka 50 basis point. Jadi kini suku bunga acuan dari Amerika Serikat berada di kisaran 4,25% sama dengan 4,5%. Ini sesuai pemirsa dan juga Sasa dengan prediksi pasar sebelumnya. Dengan ini maka The Fed artinya sudah menaikkan suku bunga acuannya sepanjang tahun sampai dengan November 2022 ini sebesar 425 basis point. Dan inflasi di Amerika Serikat juga sebenarnya kita ketahui melandai. Tetapi meskipun melandai berada di kisaran 7,1%, ini masih jauh dari target The Fed yaitu 2%. Maka besar kemungkinannya untuk mengantisipasi inflasi ini, maka The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Ditambah lagi Jerome Powell juga mengatakan bahwa masih butuh bukti yang lebih kuat lagi nih menjadi alasan bagi The Fed untuk bisa menghentikan kebijakan moneternya semakin ketat gitu kan. Itu yang juga pernyataan tersebut yang juga menjadi pertimbangan bagi para investor. Dan nggak hanya di Amerika Serikat, hari ini Inggris dan juga Eropa akan merilis suku bunga acuannya karena memang negara-negara tersebut kini mencapai 2 digit untuk inflasinya sendiri. Kita mulai dari Bank of England ya. Kantor Statistik Inggris ini mengumumkan angka inflasi per Oktober kemarin di angka 11,1% secara year on year. Dan ini menjadi angka inflasi tertinggi sejak 1981. Angka ini sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan bulan September yaitu di kisaran 10,1% secara year on year. Meskipun angka ini berada di atas ekspektasi yaitu di 10,7%. Dan tekanan inflasi di Inggris sendiri ini memang datang dari jasa perumahan dan juga rumah tangga yang naik hingga 26,6% secara year on year, gas di 128,9% dan juga listrik di 65,7%. Tapi ada sedikit yang menyelamatkan kondisi inflasi di Inggris, yakni adalah jaminan harga energi yang dipatok oleh pemerintah. Namun harga makanan dan minuman beralkohol ataupun non-alkohol juga naik 16,2%. Tidak heran ya jika Bank of England ini pun akhirnya bertindak agresif untuk menaikkan suku bunganya, di mana konsensus trading ini memprediksikan bahwa Bank of England akan menaikkan kurang lebihnya sama dengan The Fed di kisaran 50 basis point. Dan sepanjang tahun ini Bank of England sudah menaikkan sebesar 275 basis point untuk tingkat suku bunganya di negara tersebut. Itu dari Inggris. Sekarang kita bergeser ke Eropa. Eropa juga sama, inflasinya di Oktober 2022 ini menyentuh 10,6% secara year on year. Inflasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan bulan September di angka 9,9%, namun memang di bawah ekspektasi pasar di angka 10,7%. Sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui nih dari Inggris ataupun Eropa tingkat inflasinya berada di angka mana untuk di bulan suku bunga acuannya belum dirilis sampai dengan hari ini. Ya, tapi kemungkinan 50 basis point ya. Iya, kemungkinan 50 basis point dan kita masih akan menanti ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari Eropa ini, pelemahan mata uang Eropa dan juga melambungnya sejumlah harga komoditas ini yang menjadi biang keladi dari tingginya inflasi yang melanda di Eropa. Nah, inflasi di sektor energi contohnya saja ini sudah naik hingga 41,5%, diikuti oleh makanan, alkohol dan juga rokok sebesar 13,1%. Konsensus memprediksikan juga bahwa ECB akan mengekor oleh 2 bank sentral lainnya berada di kisaran 50 basis point untuk kenaikan suku bunganya. Dan ECB juga semakin agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya, ditambah dari Januari sampai dengan November ini berarti sudah menaikkan kurang lebih 200 basis point. Nah, ini dari Super Thursday hari ini, Sasa. Iya, Syafina, memang tampaknya fenomena Super Tuesday yang kebetulan ada 3 bank sentral utama yang akan mengumumkan kenaikan suku bunga acuannya ini betul-betul
terefleksi begitu ya dengan pergerakan bursa saham global. Misalkan saja bursa Asia ini kompak kebakaran karena kalau kita lihat memang ini cukup berpengaruh pada pasar finansial global. Jadi seberapa dalam resesi yang akan terjadi ini juga akan berkaitan dengan seberapa besar kenaikan tingkat suku bunga. Jadi memang ini sangat akan dinantikan dan dicermati oleh pelaku pasar. Karena dari The Fed saja misalkan meskipun sudah priced in begitu ya oleh pelaku pasar akan mengendurkan kenaikan suku bunga acuan ya, tapi yang pasti adalah terkait dengan stance dari The Fed. Akan seperti apa sih arah kebijakan moneternya di tahun depan. Di mana The Fed ini mengatakan kalau kemungkinan ini target kenaikan suku bunga acuan akan di kisar 5,1% atau di 5% sampai 5,25%. Jadi memang tampaknya kemungkinan meskipun agak kendur nih di bulan ini, tapi sampai tahun 2023-2024 kenaikan suku bunga acuan masih akan tetap terjadi. Tapi untuk berapa banyak atau berapa besar kenaikan suku bunga acuannya tentunya ini akan mempertimbangkan inflasi, kemudian perekonomian Amerika Serikat. Karena kan balik lagi The Fed, Jerome Powell mengatakan kalau masih butuh nih sejumlah data-data tambahan lainnya untuk bisa mengukuhkan seberapa banyak tingkat kenaikan suku bunga acuan. Nah itu tadi kalau terkait dengan Super Thursday ke pasar finansial global. Kalau ke Indonesia sebetulnya seperti apa sih dampaknya, Syaf? Iya, kalau ke Indonesia sebenarnya kita tahu Indonesia global saat ini sedang mengalami kondisi yang disebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Nah, kita sebagai negara ekonomi terbuka di mana partner dagang kita banyak, ketika negara-negara lain mengalami gejolak, pastinya itu akan berdampak juga ke negara kita sehingga resiko stagflasi ataupun resesi, resflasi tepatnya ini masih bisa terjadi di Indonesia, namun bisa dimitigasi. Terbukti, bukti dari mitigasi ini adalah inflasi kita yang berada di kisaran yang angka cukup baik, PDB kuartal ketiga kita juga yang cukup baik, dan ditambah lagi hari ini baru saja dirilis neraca perdagangan RI. Di mana neraca perdagangan kita surplus 31 bulan beruntun. Di November 2022 RI sudah surplus 5,16 miliar US dollar. Meskipun angka ini Sasa sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan Oktober, di mana berada di angka 5,67 miliar US dollar dan menjadi rekor surplus ya, artinya November ini selama 31 bulan beruntun. Surplusnya November ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 ditopang oleh kenaikan ekspor sebesar 5,8%. Bisa dilihat juga karena adanya penurunan impor sebesar 8,9%. Lalu dengan demikian neraca perdagangan barang RI periode Januari sampai dengan November 2022 sudah tercatat surplus 50,59 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai 268,18 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai impor kita yang mencapai 217,58 miliar dolar Amerika Serikat. Ditambah di sisi lain gak cuman rilis neraca perdagangan, kita juga baru saja mendengarkan angka utang luar negeri negara kita yang juga menyusut, di mana di Oktober 2022 ini turun di angka 390,2 miliar US dollar dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka 395,2 miliar US dollar, artinya hilang kira-kira 5 miliar US dollar ya Sasa. Dan penurunan utang luar negeri tersebut terjadi akibat penurunan dari ULN sendiri di sektor publik, khususnya pemerintah dan juga bank sentral maupun di sektor swasta. Kurang lebih itu dampaknya ke dalam negeri. Iya, artinya beban perekonomian dalam negeri agak sedikit berkurang ya, karena kan kalau perusahaan-perusahaan ataupun mungkin perusahaan yang harus impor barang-barang ini juga akan membutuhkan dolar yang lebih banyak begitu ya. Nah kalau misalkan kita cermati terkait dengan neraca perdagangan ini cukup menarik, Syaf. Meskipun kalau kita lihat sudah surplus selama 31 bulan beruntun, tapi yang perlu kita cermati adalah ekspor ataupun impor ini tercatat sedikit menurun ya. Artinya bahwa terjadi perlambatan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Misalkan saja China. Yang beberapa waktu lalu melakukan lockdown sehingga terbatas dong aktivitasnya. Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara eksporter ke China ini tentunya akan semakin terdampak juga sektor perdagangan. Kemudian juga aktivitas manufaktur di negara-negara tujuan mitra dagang juga tampaknya beberapa sudah mulai tampak berada dalam zona kontraksi begitu ya, sehingga ini juga harus menjadi perhatian karena kalau misalkan saja ekspor ataupun permintaan dari negara-negara tujuan mitra dagang utama Indonesia ini akan melambat, tentunya akan berdampak juga pada dalam negeri gitu. Dikhawatirkan ini akan memicu PHK massal yang akan lebih masif lagi. Nah kalau misalkan kita lihat juga Syafinas dalam 2 pekan terakhir di tahun ini,
Yang ditunggu-tunggu sebetulnya masuki bulan Desember ini adalah fenomena window dressing. Tapi kemana sih sebetulnya window dressing ini? Iya, kalau misalkan saya membaca dari riset saya di berita-berita internasional ya, ini bahkan menyebutkan bahwa jangan berekspektasi Santa Claus akan datang di tahun ini. Karena di awal bulan saja, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, IHSG kebakaran di minggu ini cuma baru 2 hari doang. IHSG bertahan di zona hijau. Jadi tampaknya window dressing ini cenderung dipertanyakan ya, kemana nih, apakah mungkin nanti kita masih akan menantikan karena minggu ketiga dan minggu keempat itu adalah minggu-minggu yang biasanya di situ terjadi pergerakan dari adanya window dressing karena memang secara historis harusnya IHSG pada akhir tahun selalu membukukan kinerja yang positif. Rata-rata kinerja IHSG di bulan Desember ini selama 15 tahun terakhir di 3,61%. Sementara kalau kita lihat dari hari ini sudah melemah 0,73%. Secara mingguan melemah 0,77%. Bahkan secara monthly sudah melemah 4,16%. Dari 23 hari perdagangan saja sudah melemah 15 hari di 8,15%. Jadi kita masih belum tahu nih apakah minggu depan akan ada zona hijau karena biasanya bisa kita lihat dari 5 hari jelang Nataru dan juga 2 hari jelang 2 hari di bulan Januari, Sasa. Ya, menarik kita nantikan, tapi yang pasti di tahun ini juga banyak perusahaan-perusahaan IPO rekor juga di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat pada hari ini sektor teknologi kembali menjadi perhatian pelaku pasar, Syaf. Iya, betul sekali karena tahun ini menariknya adalah 59 perusahaan melantai di bursa dan 3 dari 59 perusahaan tersebut adalah teknologi, Beli, Gotoh, dan juga baru hari ini Fantany. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian orang apakah sektor-sektor teknologi ini yang pada saat ini mungkin kondisinya lagi kurang stabil, akhirnya IPO itu adalah merupakan exit strateginya mereka, itu masih menjadi tanda tanya. Namun, yang perlu diketahui adalah Bursa Efek ini sudah mewarning dengan adanya New Economy Board kan, di mana kebanyakan isinya daripada board tersebut adalah teknologi. Nah, kalau misalkan kita lihat selain teknologi, perbankan juga menjadi hal yang menarik untuk kita cermati karena kita sedang mengalami Super Thursday. Bisa terpantau semua perbankan hari ini terkoreksi. Sektor finansial juga tadi kita terpantau terkoreksi. Ini diantaranya di mana BBCA terkoreksi 1,45%, Bank Mandiri juga cukup tinggi di 0,51%, BBRI di 1,41%, BNI di 0,52%. Jadi ya memang Super Thursday sepertinya tidak membawa dampak yang baik, terlalu baik ke dalam negeri. Tertekannya saham-saham perbankan tampaknya ini juga berkebalikan begitu ya. Karena biasanya window dressing saham-saham perbankan justru yang paling banyak dilirik. Terima kasih Syaf Ines atas review perdagangan IHSG sepanjang perdagangan hari ini.